Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damar Banten, kembali lagi dengan saya Mita Afriani di Suara Perempuan Banten. Nah, hari ini kita sedang berada di Kota Tangerang, tepatnya ada di Kecamatan Ciledug. Hari ini Kaukus Perempuan Politik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan mengadakan kembali pelatihan industri rumahan. Buat kawan-kawan yang penasaran, yuk kita coba ikutin. Nah, Sobat Damar Banten, sekarang udah rame banget di belakang saya ibu-ibu yang lagi bikin nugget. Kalau teman-teman penasaran, yuk kita ikut proses pembuatannya. Oke. Ya Bu, tinggal ini tadi saya campurin sama ini terus kita selain. Yang udah jadi masukin ke dalam. Bisa dipasarkan sebagai kegiatan sehari-hari untuk menambah ekonomi keluarga. Motongnya juga harus yang sama, packagingnya yang bagus. Jadi tulisannya nugget ibu siapa, apalah, dengan kemasan yang bagus, packagingnya yang bagus. Jangan begitu langsung dikantongin kantong plastik. Nah, ini potongannya nggak boleh ada yang begini. Oh, potongannya harus yang begini. Oh, gitu ya. Pasti udah enak. Kalau rasanya setengah matang. Oh, prosesnya setengah matang dulu. Baru. Oh, gitu. Ibu seneng nggak dapat pelatihan ini? Alhamdulillah ya. Amin. Ternyata ibu-ibu semua. Iya. Begini yang benar. Jadi kalau mau dijadikan sebagai dagangan untuk menambah ekonomi keluarga harus dengan packaging yang bagus. Motongnya ibu-ibu juga harus yang sama. Kalau mau panjang begini panjang semua. Nanti bikin packaging. Kalau ada pelatihan packaging itu kemasan yang bagus agar masyarakat juga tertarik untuk membeli. Gitu ya. Setuju nggak kalau ini jadiin industri rumahan? Setuju. Ibu, kan sekarang ada media sosial yang mudah sekali untuk memasarkan apapun dagangan ibu. Jadi biar tidak hanya sekedar dibuat untuk dikonsumsi, namun ibu juga bisa menambah ekonomi. Gitu ya Bu? Ini kira-kira seneng nggak sih? Seneng ya? Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan bisa ada lagi pelatihan-pelatihan yang lain. Amin. Ibu-ibu sekarang ini udah mulai ibu-ibu keren. Ibu-ibu yang sudah mau keluar rumah. Betul. Gitu. Ya. Baik Ibu, selamat berlatih. Selamat memasarkan. Oh, ini di bawah semuanya ini. Iya. Dapurnya, Bu. Oh. Dapurnya. Begini, saya setuju dengan ini. Kalau ininya besar, juga besar. Ini kecil-kecil. Begini, diusahakan besok kalau sudah mau jadi industri rumahan untuk dagang, untuk apa, ibu yang motongnya yang rapi, packagingnya juga yang bagus. Karena kalau packagingnya bagus, otomatis kan orang tertarik, menarik. Sekarang media sosial sangat mudah sekali kan untuk bagaimana ibu membuka akses untuk berdagang. Nggak apa-apa, ibu ini difoto, gitu kan. Nah, ibu nugget ayam ibu Sally. Iya, keren. Nugget. Keren. Rasanya apalah gitu. Rasa bintang 5. Iya. Harga kaki 5. Boleh. Keren, marketingnya udah bisa ya. Marketingnya sudah bisa.
ibu-ibu sekarang tuh ibu-ibu sudah keren. Iya, betul. Ibu-ibu yang mau. Cakap teknologi ya. Iya, mau keluar rumah. Jadi gimana caranya kita bagus itu, jangan sekedar ini belum gitu. Ada kan yang bagus dipitahin apa. Ibu-ibu seneng nggak sih dikasih pelatihan ini? Pengen nambah lagi nggak? Nambah ilmu ya. Nambah Oke. Nanti kan saya bisa menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah. Iya, betul. Bahwa para ibu rumah tangga sebagai apa ya? Karena ibu sehat, semuanya putra-putri sehat, negara kuat. Tanpa ibu yang sehat, tanpa ibu yang berkualitas, kita nggak tanggung jawab atas kelangsungan. Iya. Monggo, oke, terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih. Tidak untuk buat konsumsi sendiri ya, tapi sudah buat bisa Dipasarkan, ya, membantu Niat kesejahteraan. kita soalnya seperti itu. Penambahan ekonomi. Betul. Iya. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, Sobat Damar Banten, karena kita sudah melihat prosesnya pelatihan industri rumahan saat ini, biar kita lebih dalam lagi ngobrol, kita nanti ngobrol bersama Ibu Sri Hartati. Yuk kita ikutin. Oke Sobat Damar Banten, kali ini saya sudah bersama Ibu Sri Hartati selaku Ketua KPP Provinsi Banten, juga Bendahara KPPI Provinsi Banten, juga anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Betul Ibu? Betul, Mbak. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih Sehat. bisa diberi kesempatan Amin. untuk bertemu dengan ibu-ibu di pelatihan industri rumahan ya. Amin. Alhamdulillah. Ini kita karena tadi kita sudah melihat prosesnya secara langsung, kayaknya lebih seru juga kalau kita ngobrol lebih dalam lagi nih. Boleh. Sebenarnya kalau di Kota Tangerang ini sudah berapa banyak sih Bu industri rumahan yang dilakukan? Alhamdulillah. Kita di bulan puasa sudah menyelenggarakan pelatihan tata boga, yaitu membuat nastar dan kue keju. Waktu itu sudah berapa titiknya? Lumayan. Sudah ada 20-an titik yang kita sudah kerjakan. Nah ini menambah gairah ibu-ibu, khususnya mereka mengikuti pelatihan ini dengan senang hati, dengan sukacita tentunya. Mungkin itu yang di Kota Tangerang sudah kita menyelenggarakan itu. Nah ini disambung lagi membuat nugget. Tentunya ini sangat bermanfaat buat keluarga. Karena nugget juga semuanya suka, dari anak-anak sampai orang tua. Ini tadi kita sudah tanya, ibu-ibu antusias dan merasa senang dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPI, KPP dan juga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Untuk itu, untuk kesekian kalinya kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan yang sudah mendengar aspirasi para perempuan Provinsi Banten. Sejauh ini karena Ibu selaku Ketua KPP juga Bendahara KPPI, sejauh ini bagaimana konsen KPP dan KPPI untuk pemberdayaan perempuan di daerah Banten? Baik, terima kasih. Karena kaukus politik parlemen itu wadah yang sebenarnya dipersiapkan untuk bagaimana para anggota DPRD yang perempuan mampu berjuang di legislatif, di badan anggaran untuk kegiatan perempuan. Nah, kenapa 30% juga harus keikutsertaan, tidak sekedar ikut, namun menjadi bagian dari anggota DPRD itu. Nah, ini yang kadang belum dipahami oleh semua pihak. Kan ini sebentar lagi sudah mau pemilu 2024.
Kadang-kadang perempuan atau ibu-ibu belum mengerti itu. Yang akhirnya asal bapak-bapak ganteng dicoblos. Ini bukan sedang a priori, namun fakta. Tidak akan pernah berjuang buat kepentingan laki-laki perempuan, si laki-laki itu. Nah, tentunya kita berharap bahwa 30% keikutsertaan calon anggota DPRD yaitu perempuan untuk terpilih, bukan sekedar dipajang namanya lantas tidak mendapatkan support dari baik dari internal partai maupun dari pemerintah dan juga dari masyarakat. 3 komponen itulah sebenarnya yang mampu menjadikan anggota Dewan Perempuan bisa terpilih. Mungkin itu. Oke, karena itu kan tadi sudah pada konsen KPP dan KPPI. Sebelumnya ada tidak sih produk pemerintah yang memang fokus selain dinas pemberdayaan yang bekerja sama dengan KPPI fokus untuk pemberdayaan perempuan? Selama ini dinas-dinas yang lain ya, sifatnya baru sosialisasi. Iya. Sosialisasi germas, sosialisasi stop BAB, sosialisasi tentang kearsipan dan lain sebagainya. Nah, kami dari gagasan kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan memberikan pelatihan nyata dari Komisi 5. Ada. Untuk meningkatkan kapasitas ibu-ibu, iya. agar berdaya saing mengisi 30% tadi. Betul. Karena tanpa kita bertemu dan bersama-sama ingin bahwa anggota dewan ya harus perempuan. Kalau keinginannya terwujud. Ini yang perlu apa ya? Perlu pemahaman terhadap masyarakat. Iya, betul. Iya. Secara mindset ya kepada Mindset ya. Tadi kan sudah dorongan dari pemerintah, lalu dari KPP serta KPPI untuk memberdayakan perempuan. Menurut Ibu nih, karena stigma masyarakat mengenai perempuan kan sangat tinggi, patriarki sangat tinggi. Bagaimana kita sebagai perempuan itu sendiri untuk bisa meningkatkan kapasitas building ada dalam diri kita, lalu mampu mempunyai daya saing salah satu. Ya. Karena Ibu kan sudah ada di posisi yang sangat Iya. luar biasa sebagai Siap. Terima kasih. Pastinya itu perjalanan panjang dan menurut saya sebuah kemauan dan keberanian. Betul. Kalau tidak mau nggak mungkin, harus mau dulu, mau atau tidak. Nah, kalau sudah mau pasti konsekuensinya banyak. Nah, mampu belakangan, yang penting mau dulu. Saya kadang berpikir kenapa aja ibu-ibu yang mbak-mbak yang keren-keren nggak mau sih ke dunia politik. Padahal politik itu kebaikan. Politik itu tidak ada yang jahat orangnya. Tapi kalau politik itu sendiri adalah sebuah kebaikan. Hari ini kita sedang bercerita politik. Politik itu kebaikan atau tidak? Kalau saya tidak menjadi anggota DPRD kan nggak mungkin saya bawa program buat masyarakat. Karena saya dipercaya menjadi anggota DPRD, maka proses politik itulah yang menjadikan hari ini kita bertemu. Itu Mbak. Ya. Ya perempuan harus mau, perempuan harus berani, perempuan harus tidak ego lagi. Kadang egonya kalau perempuan itu banyak banget. Ego, kalau udah ego itu udah susah, nggak bisa. Ego, pokoknya gitu. Nah, kan nggak bisa bilang pokoknya juga. Iya, betul. Harus bagaimana ngurusin orang banyak itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah. Menguras energi juga. Menguras energi. Kadang saya suka ya sudahlah. Gitu. Nanti bangkit lagi sih. Kadang ada kan rasa, aduh gimana ngedrop. Tapi habis itu kita semangat lagi. Jadi saya berharap di pertemuan kali ini di media ini, mari para perempuan di Banten bekerja untuk kepentingan rakyat melalui partai politik. KPPI siap mendukung. Karena KPPI tidak hanya satu partai. KPPI wadah semua partai.
mari para perempuan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif agar kiranya kebutuhan kepentingan perempuan terakomodir di dalam pemerintahan. Kalau enggak ya sudah tidak akan tersampaikan. Tidak akan keinginan tersampaikan. Dan kebutuhan para perempuan. Gitu Mbak. Nih, sebelum kita selesai membicarakan industri rumahan serta pemberdayaan perempuan, harapan Ibu dengan adanya industri rumahan hari ini serta closing statement yang akan Ibu sampaikan kepada penonton dan pemirsa. Ya, baik para penonton yang ada di rumah masing-masing dan semuanya, pastinya harapan saya untuk tetap mensupport apapun itu, baik terhadap pemerintah maupun terhadap anggota DPRD, untuk bekerja bersama-sama menuntaskan apa yang semestinya didapat oleh masyarakat. Tanpa kerjasama itu mustahil. Ada keterbatasan dinas, ada keterbatasan anggota dewan, ada keterbatasan masyarakat. Yang paling banyak adalah keterbatasan masyarakat yang tidak bisa, tidak bisa menyampaikan sendiri kepada pemerintah. Pasti harus melalui yang namanya anggota DPRD. Besok sudah harus mulai bahwa perempuan yang berkualitas, perempuan yang mampu bersaing untuk memberanikan diri sebagai calon anggota dewan. Gitu Mbak. Mari bersama-sama menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dari republik yang kita cintai ini untuk bekerja demi kepentingan masyarakat. Itu terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama. Sudah, bisa ngobrol secara dalam ya dengan konsep KPPI pada saat ini untuk pemberdayaan perempuan. Amin, Oke, amin. Sobat Damar Banten, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan video ini kepada kawan-kawan perempuan agar perempuan lebih maju dan punya daya saing. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.